Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, maaf mengganggu waktunya, minta waktu sebentar. Di sini saya mau sedikit wawancara tentang blender ini. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Bapak tertarik mengambil program cara belajar blender ini? Oh ya, yang saya ketahui mengenai model pembelajaran blended learning ya. Jadi blended learning itu yang saya ketahui adalah model pembelajaran ganda antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Metode blended learning ini yang saya ketahui mulai diterapkan di era pandemi ya, dikarenakan di era pandemi tersebut seperti yang sudah berjalan 2 tahun ke belakang itu, anak-anak di sekolah itu diterapkan proses sesi dalam proses pembelajaran, yaitu ada tatap mukanya, ada juga proses pembelajaran dalam jaringannya. Nah, jadi model pembelajaran blended learning ini yang diinstruksikan oleh pemerintah yang diharuskan kepada tiap pendidik seperti saya untuk menerapkan model pembelajaran blended learning di sekolah. Nah, maka dari itu, di samping ketertarikan adalah tuntutan juga bagi para guru untuk menerapkan model pembelajaran blended learning dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya. Kalau ditanya, menurut saya blended learning itu adalah model pembelajaran yang terbarukan yang cocok diterapkan di era pandemi ini. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, mengapa Bapak memilih menggunakan model pembelajaran? Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi model pembelajaran blended learning ini terpadu antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan. Itu dipilih karena diharapkan mampu untuk berhasil dalam proses pembelajaran di era pandemi. Seperti pada halnya proses tatap muka, pembelajaran tatap muka itu tidak serta-merta dan sepenuhnya berhasil. Tapi dalam proses tatap muka itu siswa dan guru ada feedback atau timbal balik, sehingga guru pun dapat dengan mudah merefleksikan kegiatan dari hasil kegiatan proses pembelajaran kepada siswa. Nah, dalam pembelajaran daring juga ada baik dan buruknya. Kalau pembelajaran daring kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dimanapun dan kapanpun, tidak terpaku dengan tempat dan waktu. Sedangkan kerugian yang didapatnya yaitu pembelajaran secara daring atau virtual tersebut membuat siswa kurang mampu untuk mendapatkan timbal balik atau respon dari guru, karena feedback yang mereka dapatkan cenderung kecil kesempatannya. Maka dari itu, proses pembelajaran blended learning ini saya gunakan dan para pendidik gunakan pada umumnya agar proses pembelajaran di era pandemi di mana mengharuskan sebagian tatap muka dan sebagian dalam jaringan tersebut, tujuan pembelajarannya bisa tercapai dan didapat oleh para siswa. Selanjutnya, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelajaran ini? Menurut apa yang saya pelajari dan apa yang saya ketahui mengenai model pembelajaran blended learning, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses pembelajaran blended learning itu cukup beragam ya, dimulai dari pertama yang pasti kesiapan para pengajar atau pendidik dalam menggunakan model pembelajaran blended learning. Yang kedua, kesiapan dan kesanggupan para siswa juga untuk melaksanakan proses pembelajaran gabungan tadi antara tatap muka dan dalam jaringan tersebut. Yang jadi fokus di sini adalah untuk para siswa adalah proses pembelajaran dalam jaringan, karena kita ketahui sendiri bahwa keadaan siswa itu heterogen, dimulai dari latar belakang sosial dan ekonominya. Ada siswa yang secara pribadi dan keluarganya mampu untuk menyediakan gadget untuk proses pembelajaran daring. Ada juga ditemukan banyak siswa karena dari keluarga yang kurang mampu, mereka tidak memiliki gadget. Nah, itu yang menjadi kesulitan dalam penerapan proses blended learning tersebut. Maka dari itu, yang kedua yang harus dipersiapkan adalah gadget atau alat dan sarana prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran daring. Karena untuk tatap muka
hampir semua sekolah pasti sudah siap untuk proses tatap muka. Yang ketiga adalah kesiapan para siswa menerima materi dalam bentuk daring, karena seringkali materi dalam bentuk tatap muka bisa disampaikan, bisa cepat dan mudah dipahami, dimengerti karena ada feedback dan timbal balik serta refleksi ketika diajak pembelajaran. Tapi dalam proses pembelajaran daring, siswa cenderung hanya menerima materi saja. Maka dari itu dampaknya adalah seringkali ditemukan siswa tidak mengerti, tidak paham dengan materi yang ada dalam proses pembelajaran daring. Mungkin ketiga hal tersebut yang harus dipersiapkan sebelum proses pembelajaran model pembelajaran blended learning dilaksanakan di tiap-tiap sekolah. Sebelumnya, kalau misalkan kan ini pembelajaran blended learning itu dan digital ya. Betul. Nah, kalau misalkan siswa itu yang tidak punya HP gimana? Nah, dari 2 tahun ke belakang, ketika penerapan model pembelajaran blended learning ini saya terapkan juga di proses pembelajaran, memang banyak ditemukan hal seperti itu. Jadi banyak siswa yang kedapatan tidak memiliki gadget atau alat pendukung yang membuat mereka dapat melaksanakan proses pembelajaran daring. Di antaranya selain karena gadget juga yang ada, tapi di beberapa daerah yang sinyalnya kurang baik, mereka tidak bisa mengikuti proses pembelajaran blended learning atau secara daring tersebut dengan baik, juga karena terkendala jaringan. Maka dari itu solusi yang dilakukan secara bertahap oleh pihak sekolah dan pengajar seperti kami, diantaranya adalah ketika proses tatap mukanya, siswa yang kedapatan lost learning atau kehilangan pembelajaran dalam daring, mereka dibekali materi dalam bentuk fisik, gitu, entah itu dalam print materi atau buku materi kepada siswa-siswa yang lost learning selama proses pembelajaran. Dirasa solusi tersebut tepat guna, karena itu selama 2 tahun ke belakang solusi untuk lost learning adalah dengan hal seperti itu. Pak, selanjutnya bagaimana caranya agar strategi pembelajaran blended learning ini berjalan dengan optimal? Ya, banyak hal yang perlu dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan perbaikan ya untuk proses model pembelajaran blended learning tersebut. Jadi yang pertama, dampaknya sebenarnya banyak yang dampak positif ya, karena dengan proses blended learning itu seperti tadi yang dikatakan bahwa ini adalah model pembelajaran era digital 4.0. Kedepannya pasti model pembelajaran blended learning ini akan terus dipakai, bukan hanya di era pandemi saja, karena perlu kita ketahui semakin berkembangnya semakin majunya perkembangan, semakin maju juga teknologi, dunia pendidikan juga harus ikut maju ya dengan era teknologi yang ada. Karena itu cara pengoptimalannya adalah penerapan model pembelajaran blended learning ini harus terus dievaluasi oleh para pengajar dan pendidik, begitupun dengan sekolah, begitupun dengan ahli-ahli pendidikan, sehingga semakin ke sini model pembelajaran blended learning ini bisa diterapkan secara maksimal, secara optimal, sesuai dengan kebutuhan siswa dari tiap-tiap sekolah. Yang kedua mungkin perlu terus adanya perbaikan dan perubahan strategi proses pembelajaran meskipun model pembelajaran tetap menggunakan itu yang saya kira untuk pengoptimalan model pembelajaran blended learning. Yang terakhir, mengapa blended learning ini merupakan model pembelajaran yang cocok di era pandemi maupun tetap muka? Nah, kalau berbicara antara cocok tidaknya model pembelajaran blended learning ini di era pandemi, kalau menurut saya pribadi itu cukup cocok dikarenakan kembali lagi model pembelajaran blended learning ini adalah model pembelajaran terpadu yang memadukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan. Itu dirasa cocok karena di masa pandemi 2 tahun dan 3 tahun kebelakang ini kan sistem penjadwalan sekolah dan proses kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah itu 50-50, bahkan ada sebagian hampir 70% lebih siswa belajar di rumah masing-masing dengan proses pembelajaran daring atau dalam jaringan tersebut.
Maka dari itu, bila dikatakan cocok tidaknya, di era pandemi 2 tahun 3 tahun yang lalu, proses model pembelajaran blended learning ini cocok dipergunakan karena sesuai dengan keadaan situasi waktu itu. Dan untuk kedepannya juga model pembelajaran blended learning ini cocok juga dipergunakan karena semakin tadi seperti yang saya katakan, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, dunia pendidikan juga akan mengikuti ke arah yang lebih maju lagi, yang tentu kaitannya dengan teknologi dan digitalisasi. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf terganggu. Sama-sama, tidak jadi masalah. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan ini bisa menjadi bahan evaluasi. Saya terima juga kritik dan saran bila mana ada kata-kata atau ungkapan saya yang kurang tepat dalam menjawab pertanyaan dari